ganja ditangkap di warung kopi Padang Sidimpuan. Pemeras tukang sate di Kota Medan ditangkap. Bupati Simalungun serahkan SK kepada 219 P3K. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, dua orang pengedar sekaligus bandar ganja yang beroperasi di Kota Padang Sidimpuan akhirnya ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Padang Sidimpuan. Kedua bandar ini ditangkap ketika menunggu pembeli di sebuah warung. Dari tangan kedua tersangka, petugas mengamankan 3 kg ganja kering siap edar. Kedua tersangka pengedar sekaligus bandar ganja ini tidak bernyali setelah ditangkap petugas. Keduanya ditangkap saat menunggu pembeli di sebuah warung kopi di Jalan Tamrin, Kota Padang Sidimpuan, Senin sore. Kedua tersangka ini masing-masing AFR 28 tahun, warga Kelurahan Bincar, serta MS 35 tahun, warga Jalan Tamrin, Kota Padang Sidimpuan. Dari penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan sekitar 3 kg daun ganja kering siap edar sebagai barang bukti. Dalam catatan kepolisian, kedua tersangka ini merupakan residivis kasus narkoba. Kedua tersangka ini juga kerap menunggu pembeli di berbagai warung kopi di Kota Padang Sidimpuan. Kasat Narkoba Polres Padang Sidimpuan AKP Samailun Pulungan mengatakan, penangkapan kedua tersangka berawal dari laporan masyarakat yang resah daerah mereka dijadikan lokasi peredaran narkoba. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap dua orang yang diduga sebagai bandar narkotika jenis ganja di Kota Padang Sidimpuan. Kami melakukan penangkapan di Jalan Tamrin di salah satu kafe yang sudah tutup di lantai 3-nya, dan pada penangkapan itu kami mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja yang sudah siap edar 105 paket ditambah dengan paket yang sedang 11 paket, kemudian paket yang utuh sekitar 2 kilo. Jadi kalau dijumlahkan keseluruhan barang bukti keseluruhan sekitar hampir 3 kilo. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, seorang pengendara sepeda motor di Kota Padang Sidimpuan tewas di tempat kejadian setelah mengalami kecelakaan tunggal. Diduga korban yang melintas di jalur lintas Sumatera ini tidak bisa mengendalikan kendaraan saat menghindari jalan berlubang. Kecelakaan tunggal yang mengakibatkan korban jiwa ini terjadi di jalur lintas Sumatera, tepatnya di jalur Batuna 2 Kota Padang Sidimpuan, Senin malam. Korban Herianto, 17 tahun, warga Kota Padang Sidimpuan yang berboncengan dengan temannya Ferdi, melintas dari arah Pargarutan Tapanuli Selatan menuju Kota Padang Sidimpuan. Sesampainya di tempat kejadian, tiba-tiba korban Herianto tidak bisa mengendalikan kendaraan dan akhirnya terpental menabrak batu besar di pinggir jalan. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka pecah pada bagian kepala dan tewas di tempat kejadian. Sementara korban Ferdi yang dibonceng mengalami luka pada bagian kaki. Saksi mata di tempat kejadian menyampaikan, korban tidak bisa mengendalikan kendaraan saat mengelakkan lubang besar di pinggir jalan. Hal ini diperparah tidak adanya lampu jalan. Hingga saat ini, korban Ferdi masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Metamedika Kota Padang Sidimpuan. Di mana pada saat di TKP, kendaraan tersebut mengelakkan lubang sehingga terjadi out control dan terjadi kecelakaan tunggal yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Haryanto meninggal dunia setelah dirawat ke rumah sakit. Kemudian yang dibonceng kondisinya dalam keadaan luka ringan. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, seorang kurir sabu asal Sibolga ditangkap Satres Narkoba Polres Nias Selatan di Jalan Ahmad Yani. Kurir tersebut hendak mengantar sabu-sabu ke Nias Selatan seberat 208 gram. Seorang pria berinisial RZ asal Sibolga yang hendak mengantar narkoba jenis sabu ke Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, ditangkap oleh personel Satres Narkoba Polres Nias Selatan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Teluk Dalam, tepatnya di depan salah satu rumah makan. Dari hasil penggeledahan, di dalam tas milik RZ ditemukan sebuah kantong plastik berisi serbuk kristal, diduga narkotika jenis sabu terbalut kertas nasi bungkus dan terlilit lakban. Selain di dalam tas ransel, di kantong celananya juga ditemukan sebuah bungkusan rokok yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berisikan barang haram yang sama, dengan berat keseluruhan sebanyak 208 gram. Kepada polisi, RZ sebagai tersangka mengaku, jika telah mengantar barang haram tersebut sampai tujuan ke Nias Selatan, akan mendapatkan upah sebesar 5 juta rupiah. Sampai saat ini, pihak Polres Nias Selatan masih terus mengembangkan penyelidikan narkotika tersebut. Jadi berdasarkan hasil informasi dari masyarakat yang kita terima pada hari Kamis, tanggal 11 Februari, dari informasi tersebut kita langsung bergerak menuju ke tempat yang sudah diinformasikan dan kita melakukan penindakan terhadap tersangka tanpa ada perlawanan. Tersangka diamankan di mana? Tersangka diamankan di sekitar Jalan Ahmad Yani di depan tempat penginapan Riva. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Polsek Medan Sunggal akhirnya berhasil menangkap seorang pria diduga pelaku pemerasan pedagang sate pinggir jalan Medan Binjai kilometer 12. Di hadapan petugas, pelaku menyesal dan meminta maaf kepada masyarakat. Oknum preman diduga pelaku pemerasan pedagang sate yang videonya viral di media sosial tak berkutik saat ditangkap polisi di pos keamanan Komplek Palem, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria berusia 43 tahun ini langsung diborgol dan dibawa ke Polsek Medan Sunggal untuk proses lebih lanjut. Di hadapan petugas, pelaku menyesal dan meminta maaf kepada masyarakat dan pedagang sate yang nyaris menjadi korban pemerasannya. Sudah kita amankan yang bersangkutan ke Polsek, kita lakukan interogasi, dan sampai saat ini kita belum menerima laporan dari korban, sehingga tindakan yang kita lakukan ini dalam rangka pembinaan agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan kita minta untuk meminta maaf kepada kemarin pedagang sate yang berusaha untuk diperas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, buron selama 4 bulan. Pelaku pembunuhan sadis berhasil ditangkap polisi. Pelaku dendam dengan korban yang merupakan sahabatnya sendiri. YG ditangkap petugas di tempat persembunyiannya di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saat ditangkap, tersangka berusaha melakukan perlawanan dengan melukai petugas, hingga terpaksa dilumpuhkan dengan menembak kedua kakinya. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan dalam keterangan resminya mengatakan, usai menghabisi nyawa korban, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di salah satu perkampungan di Kabupaten Labuhan Batu. Dalam pemeriksaan petugas, tersangka mengaku menghabisi nyawa korban yang merupakan sahabatnya karena dendam pribadi. Korban tewas dengan 4 luka tusukan senjata tajam. Korbannya Julpanduru, ya Julpanduru. Pelakunya ini Yasoki Giawa. Ya, jadi mereka berteman, ya sama-sama minum, ya sama-sama buruh pikul.
mungkin karena dendam-dendam pribadi selesai minum, ya dia menyucuk korban 4 lubang sehingga meninggal dunia di tempat, dan dia melarikan diri. Kita tangkap selama 1 minggu, kita kejar, tertangkap di Labuan Batu. Kita lakukan gabungan antara Polda dengan Polres Labuan Belawan. Usai melampiaskan dendamnya, buruh panggul di Pelabuhan Belawan tersebut langsung melarikan diri. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita pisau yang digunakan untuk menghabisi korban. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menilai Sumatera Utara dan Aceh siap menggelar Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut pada tahun 2024 mendatang. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh memaparkan kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini, Pemprov Sumut tengah melakukan pembangunan terhadap Sport Center Sumatera Utara yang memiliki 36 venue cabang olahraga. Menpora menilai Sumut dan Aceh siap menjadi tuan rumah PON yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Pelaksanaan PON dengan tuan rumah bersama 2 daerah baru ini terjadi. Diharapkan PON yang mempertandingkan 31 cabang olahraga ini dapat berjalan dengan sukses. Kita mendapatkan gambaran langsung dari kedua pimpinan daerah, baik Sumatera Utara maupun Aceh, dan juga dari PON-nya. Jadi secara keseluruhan saya bisa menyimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Utara dan juga tadi disampaikan Provinsi Aceh siap untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON ke-21 tahun 2024. Gitu. Jadi sepintas disampaikan langsung kita bisa tahu. Kan kita urusan PON ini bukan baru sekali 2 kali. Kita sudah tahu. Jadi mana pemerintah daerah yang serius, mana yang setengah-setengah, mana yang nunggu diketok dari pusat baru jalan. Tapi ini sudah pada tahap siap, bahkan Pak Gubernur ini semangatnya luar biasa. Sport Center sudah disiapkan. Ada 4 tujuan yang ingin dicapai oleh Sumatera Utara sebagai tuan rumah, yakni sukses penyelenggaraan, prestasi, mendongkrak perekonomian, serta sukses administrasi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Polsek Medan Sunggal akhirnya berhasil menangkap seorang pria diduga pelaku pemerasan pedagang sate pinggir jalan Medan Binjai kilometer 12. Di hadapan petugas, pelaku menyesal dan meminta maaf kepada masyarakat. Oknum preman diduga pelaku pemerasan pedagang sate yang videonya viral di media sosial. Tak berkutik saat ditangkap polisi di pos keamanan Komplek Palem, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria berusia 43 tahun ini langsung diborgol dan dibawa ke Polsek Medan Sunggal untuk proses lebih lanjut. Di hadapan petugas, pelaku menyesal dan meminta maaf kepada masyarakat dan pedagang sate yang nyaris menjadi korban pemerasannya. Sudah kita amankan yang bersangkutan ke Polsek, kita lakukan interogasi, dan sampai saat ini kita belum menerima laporan dari korban, sehingga tindakan yang kita lakukan ini dalam rangka pembinaan agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan kita minta untuk meminta maaf kepada kemarin pedagang sate yang berusaha untuk diperas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, buron selama 4 bulan. Pelaku pembunuhan sadis berhasil ditangkap polisi. Pelaku dendam dengan korban yang merupakan sahabatnya sendiri.
YG ditangkap petugas di tempat persembunyiannya di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saat ditangkap, tersangka berusaha melakukan perlawanan dengan melukai petugas, hingga terpaksa dilumpuhkan dengan menembak kedua kakinya. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan dalam keterangan resminya mengatakan, usai menghabisi nyawa korban, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di salah satu perkampungan di Kabupaten Labuhan Batu. Dalam pemeriksaan petugas, tersangka mengaku menghabisi nyawa korban yang merupakan sahabatnya karena dendam pribadi. Korban tewas dengan 4 luka tusukan senjata tajam. Korbannya Julpanduru, ya Julpanduru. Pelakunya ini Yasoki Giawa. Ya, jadi mereka berteman, ya sama-sama minum, ya sama-sama buruh pikul. Mungkin karena dendam-dendam pribadi, selesai minum, ya dia menyucuk korban 4 lubang sehingga meninggal dunia di tempat. Dan dia melarikan diri. Kita tangkap selama 1 minggu. Kita kejar, tertangkap di Labuhan Batu. Kita lakukan gabungan antara Polda dengan Polres Labuhan Belawan. Usai melampiaskan dendamnya, buruh panggul di Pelabuhan Belawan tersebut langsung melarikan diri. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita pisau yang digunakan untuk menghabisi korban. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menilai Sumatera Utara dan Aceh siap menggelar Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut pada tahun 2024 mendatang. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh memaparkan kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini, Pemprov Sumut tengah melakukan pembangunan terhadap Sport Center Sumatera Utara yang memiliki 36 venue cabang olahraga. Menpora menilai Sumut dan Aceh siap menjadi tuan rumah PON yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Pelaksanaan PON dengan tuan rumah bersama 2 daerah baru ini terjadi. Diharapkan PON yang mempertandingkan 31 cabang olahraga ini dapat berjalan dengan sukses. Kita mendapatkan gambaran langsung dari kedua pimpinan daerah, baik Sumatera Utara maupun Aceh, dan juga dari PON-nya. Jadi secara keseluruhan, saya bisa menyimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Utara dan juga tadi disampaikan Provinsi Aceh siap untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON ke-21 tahun 2024. Gitu. Jadi sepintas disampaikan langsung kita bisa tahu. Kan kita urusan PON ini bukan baru sekali 2 kali. Kita sudah tahu. Jadi mana pemerintah daerah yang serius, mana yang setengah-setengah, mana yang nunggu diketok dari pusat baru jalan. Tapi ini sudah pada tahap siap, bahkan Pak Gubernur ini semangatnya luar biasa. Sport Center sudah disiapkan. Ada 4 tujuan yang ingin dicapai oleh Sumatera Utara sebagai tuan rumah, yakni sukses penyelenggaraan, prestasi, mendongkrak perekonomian, serta sukses administrasi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.